Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nayara Kania Awalunisya dari kelompok 5 kelas 10 MIPA 4. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian sejarah. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian kalau dengar kata sejarah? Masa lalu, museum, artefak, candi? Yap, itu semua termasuk dalam sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun, yang artinya pohon. Dalam bahasa Arab, kata sejarah disebut tarik. Adapun kata tarik dalam bahasa Indonesia artinya waktu. Kata sejarah lebih dekat pada bahasa Yunani, yaitu historia, yang berarti ilmu. Dalam bahasa Inggris berasal dari history, yakni masa lalu. Dalam bahasa Prancis, historie. Bahasa Italia, storia. Bahasa Jerman, Geschichte, yang berarti yang terjadi. Dan bahasa Belanda dikenal Geschiedenis. Pengertian di atas dapat ditegaskan bahwa pengertian sejarah menyangkut waktu dan peristiwa. Oleh karena itu, masalah waktu penting dalam memahami peristiwa. Sejarawan cenderung mengatasi masalah ini dengan membuat periodisasi. Sejarah, babat, hikayat, riwayat, dan tambo dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu atau silsilah, terutama bagi raja-raja. Kata sejarah menurut pendapat para ahli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, J. Beng berpendapat bahwa sejarah merupakan semua kejadian atau peristiwa masa lalu. Sejarah untuk memahami perilaku masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Yang kedua, Sir Charles Furt berpendapat bahwa sejarah merekam kehidupan manusia, perubahan yang terus-menerus, merekam ide-ide, dan merekam kondisi-kondisi material yang telah membantu atau merintangi perkembangannya. Yang ketiga, ada John Toss berpendapat bahwa sejarah adalah memori kolektif, pengalaman melalui pengembangan suatu rasa identitas sosial manusia dan prospek manusia tersebut di masa yang akan datang. Dan yang keempat, Aristoteles. Sejarah merupakan satu sistem yang meneliti kejadian awal dan tersusun dalam bentuk kronologi, peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan, rekod-rekod, atau bukti-bukti yang konkret. Sedangkan Muhammad Ali mempertegas pengertian sejarah, yakni sejarah merupakan keseluruhan perubahan dan kejadian-kejadian yang benar-benar telah terjadi. Sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perubahan-perubahan yang benar-benar terjadi di masa lampau. Sekian materi pengertian sejarah dan menurut para ahli yang saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radityo Pandu Ramadan ingin mempresentasikan kronologi dalam sejarah. Pengertian kronologi dalam sejarah. Kronologi adalah istilah yang artinya diambil dari bahasa Yunani kronos yang artinya waktu dan logi yang artinya ilmu. Maka disimpulkan kronologi adalah ilmu yang mempelajari waktu atau sebuah kejadian pada waktu tertentu. Adapun kronologi digunakan dan bermanfaat pada sebuah kejadian baik kriminal maupun non-kriminal. Kronologi sering dipakai para badan hukum untuk mengetahui kapan dan persisnya suatu kejadian atau tindak pidana terjadi. Kronologi merupakan bagian dari periodisasi. Kronologi juga merupakan bagian dari disiplin ilmu sejarah mencangkup sejarah bumi, ilmu bumi, dan studi tentang skala waktu geologis. Fungsi kronologi. Adapun fungsi kronologi dalam sejarah diantaranya yaitu 1. Membantu menghindari terjadinya kerancuan dalam membabakan waktu sejarah. 2. Merekonstruksi peristiwa sejarah yang terdapat di masa lalu yang berdasarkan urutan waktu yang tepat. 3. Menghubungkan dan juga membandingkan sejarah di tempat lain dalam waktu yang sama. Contoh-contoh kronologi dalam sejarah.
Yang pertama, masa praaksara. Pada masa praaksara Indonesia, kehidupan masyarakat masih sederhana. Hal ini dapat kita ketahui dari peninggalan alat-alat kehidupannya yang terbuat dari batu, maka disebut zaman batu. Melalui benda-benda budaya yang ditinggalkannya, kita dapat merangkai kembali sejarah tentang kehidupan masa lampau. Berdasarkan bahan dasarnya, perkembangan budaya terbagi dua. Satu, zaman batu dibedakan menjadi zaman batu tua, batu tengah, batu baru, dan batu besar. Dua, zaman logam dibedakan menjadi zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Di Indonesia, zaman logam dimulai sejak ditemukannya alat-alat dari perunggu. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Tepatnya pada pukul 3 dini hari terjadi suatu kejadian atau peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta yang dilakukan oleh golongan pemuda. Peristiwa ini pada akhirnya diberi nama dengan sebutan peristiwa Rengas Dengklok karena penculikan Soekarno dan Hatta dibawa ke tempat yang bernama daerah Rengas Dengklok di Karawang. Kejadian ini pada dasarnya memiliki tujuan, yaitu mendesak golongan tua agar pelaksanaan proklamasi dapat dilakukan tanggal 16 Agustus 1945. Akan tetapi permintaan yang diajukan oleh kaum pemuda ini ditolak oleh Soekarno dan Hatta hingga akhirnya terjadilah penculikan tersebut. Masih bertepatan dengan tanggal 16 Agustus malam hari, Ahmad Subarjo menjemput Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke Jakarta. Kemudian tempat keesokan harinya, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945, pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan Soekarno dengan bertempat di kediaman pribadinya. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Azahra. Saya dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang diakronik dalam sejarah. Dikutip buku Historiografi Barat 2014, karya Wahyu Iriana, diakronik adalah memanjang dalam waktu, tetap menyempit dalam ruang. Berpikir diakronik merupakan berpikir kronologis atau urutan. Kronologis adalah catatan-catatan kejadian yang diurutkan sesuai dengan kejadian. Kemudian, diakronik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakronis adalah berkenaan dengan pendekatan bahasa dengan melihat perkembangan sepanjang waktu atau bersifat historis. Diakronik berasal dari bahasa Latin, yakni dia yang artinya melalui atau melampaui, dan kronikus yang berarti waktu. Dikutip buku Historiografi Barat 2014, karya Wahyu Iriana, diakronik adalah memanjang dalam waktu, tetap menyempit dalam ruang. Dalam konsep berpikir diakronik, ada beberapa ciri-ciri sebagai berikut, yaitu bersifat vertikal, lebih menekankan pada proses durasi, cakupan kajian, atau pembahasan yang lebih luas. Lalu kemudian adapun contoh peristiwa diakronik, yaitu ada Pertempuran Surabaya 27 Oktober 20 November 1945, Pertempuran 5 hari di Semarang 15 Oktober sampai dengan 19 Oktober 1945, Perang Padri 1821 sampai 1837, dan Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Sekian pemaparan dari saya. Saya Salsabila Azahra dari kelas 10 MIPA 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinkronik dalam sejarah adalah dengan segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah akan menjadi ilmu yang bersifat sinkronik ketika sejarah bersentuhan dengan ilmu sosial lain seperti sosiologi,
antropologi, politik, dan ekonomi. Contoh sinkronik dalam sejarah. Seseorang menemukan kapak lonjong. Peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sifatnya meluas. Hai semuanya, saya Safitri Vidamayanti dari kelas MIPA 4. Kali ini saya akan membahas materi tentang ruang dalam sejarah. Ruang adalah tempat suatu peristiwa penting terjadi. Di dalam KBBI disebutkan ruang juga memiliki banyak artian. Selanjutnya, ruang adalah konsep yang paling melekat dengan waktu. Ruang merupakan tempat terjadinya berbagai macam peristiwa-peristiwa sejarah dalam perjalanan waktu. Penelahan suatu peristiwa berdasarkan dimensi waktunya tidak dapat terlepaskan dari adanya ruang waktu terjadinya peristiwa tersebut. Konsep ruang sejarah. Konsep ruang sejarah mengenal adanya dimensi spasial dan dimensi temporal. Spasial atau ruang merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah, sedangkan temporal atau waktu ini berhubungan dengan kapan peristiwa tersebut terjadi. Sedangkan manusia adalah subjek dan objek sejarah. Manusia sebagai pelaku dan penulis sejarah itu sendiri. Konsep ruang dalam sejarah berkaitan dengan lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah, di mana konsep ruang dalam sejarah menyebabkan adanya pembagian sejarah. Peristiwa ataupun kejadian dari masa yang lalu selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Unsur ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang nyata adanya. Contoh dari ruang dalam sejarah yaitu Sejarah Reformasi Indonesia tahun 1998. Banyak sejarawan mencantumkan Jakarta sebagai tempat terjadinya peristiwa tersebut. Sumber dari yang terlampir, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Jakarta dalam peristiwa sejarah Reformasi Indonesia sangatlah penting. Tidak ada peristiwa yang berlangsung tanpa medium ruang. Segala peristiwa terjadi di dunia berlangsung dalam ruang atau wilayah tertentu. Segala tindakan dan perilaku manusia terjadi di tempat atau lokasi tertentu. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Lutfia Putri Fadilah. Saya dari kelas 10 MIPA 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari waktu dalam sejarah dan contohnya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang waktu dalam sejarah. Pengertian waktu dalam sejarah adalah sesuatu yang terus bergerak dari masa sebelumnya ke masa berikutnya. Gerakan ini menimbulkan perubahan bagi kehidupan manusia secara positif ataupun negatif. Konsep ruang dan waktu merupakan bagian unsur penting dalam menganalisa sesuatu peristiwa sejarah. Sebuah peristiwa sejarah dikatakan real apabila terdapat latar tempat kejadian dan kapan waktu kejadian. Contoh yang pertama ada perkembangan. Perkembangan masyarakat terus terjadi seiring dengan perubahan zaman. Hal ini terjadi dengan tujuan untuk memperbaharui segala sesuatu yang dianggap sudah tidak efisien lagi dan mengevaluasi segala macam hal yang masih dianggap perlu untuk dipertahankan. Secara umum, arti perkembangan adalah eskalasi perubahan bentuk yang semula bersifat sederhana menjadi kompleks. Dan yang kedua adalah kesinambungan. Kesinambungan adalah sesuatu yang sifatnya masih menerapkan sebagian aturan lama di masa lalu, di mana pada masa kini masyarakat masih mengadopsi nilai-nilai masa lampau yang mereka rasa masih relevan untuk digunakan di zaman modern ini. Contohnya, rakyat Indonesia masih menjunjung tinggi etika jam malam. Dan yang ketiga, contohnya adalah pengulangan. Sifatnya ialah mengulang kembali sejarah masa lampau di masa kini. Contohnya dari pengulangan dari kisah jatuhnya masa pemerintah Indonesia Soekarno yang diakibatkan oleh demonstrasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Dan yang terakhir, contoh dari waktu dalam ruang adalah perubahan. Sifat universal di mana terjadi perubahan secara besar-besaran dalam masyarakat. Pada waktu yang relatif singkat, konsep sejarah ini dipengaruhi oleh
kondisi dari luar, contohnya seperti virus corona yang tengah melanda dunia dalam waktu yang singkat. Rakyat Indonesia kini memiliki budaya cuci tangan dan menjaga kebersihan di setiap tempat dengan mencuci tangan dan dengan disiplin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.